Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu harap kalian tetap sehat semuanya. Ingat jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagaimana PTS-nya? Lancar? Alhamdulillah, Ibu yakin kalian pasti pintar-pintar mengerjakan PTS-nya kemarin. Apakah liburannya kemarin menyenangkan setelah melewati PTS? Menyenangkan ya, Ibu harap kalian bersenang-senang kemarin liburan. Setelah liburan, mari kita kumpulkan semangatnya kembali untuk belajar bersama Ibu. Nah, pembelajaran hari ini akan dipaparkan oleh Ibu dan teman Ibu, Ibu Dinda. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, dan subtema 3, yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, di sini ada cerita Siti dan Lani. Mari kita baca bersama-sama. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman karena taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani, tetapi tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong dari belakang. Sepeda pun bergerak maju. Nah, dari cerita Siti dan Lani kita dapat melihat dan memahami contoh hubungan gaya dan gerak benda. Untuk melakukan gaya, kamu membutuhkan tenaga. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Mari kita lihat contohnya bersama-sama. Kalian dapat membuka buku kalian di halaman 124-125. Yang pertama ada gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Di sini ada gambar. Gambar ini menunjukkan gambar membuka dan menutup pintu. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Yang kedua, ada gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Di sini ada gambar bus melaju kemudian berhenti. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan oleh Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Yang ketiga, ada gaya mempengaruhi perbedaan bentuk benda. Di sini ada gambar membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Ibu yakin kalian pasti pernah mencobanya kan? Nah, yang keempat ada gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Di sini ada gambar melambungkan bola ke atas lalu memukul bola ke depan. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, mari kita isi bersama-sama soal latihan berikut ini. Ada di halaman 138-139. Yang pertama ada anak bermain. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel. Jangan diarahkan pada teman ya. Nah, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah... Iya, benar sekali, yaitu semakin besar gaya yang diberikan pada karet ketapel,
menempel, semakin cepat batu terlempar. Yang kedua, ada paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan tali timba. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah... Iya, pintar sekali. Gaya tarikan menimbulkan bergeraknya ember dari bawah ke atas. Yang selanjutnya ada gambar pengrajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk. Nah, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah... Iya, benar. Pengaruh gaya saat membentuk tanah liat yang tidak berbentuk menjadi berbentuk gerabah yang diinginkan. Nah, apakah kalian tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk? Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat satu dan masyarakat yang lainnya. Apa sebenarnya karakteristik itu? Apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Kalian tahu? Kalau tidak tahu dan belum tahu, mari kita simak bersama-sama. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat. Karakteristik masyarakat Indonesia. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, di antaranya ada fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Nah, ada pula manfaat keragaman karakteristik. Ada 5 ya. Yang pertama ada belajar saling menghargai karakter setiap individu. Yang kedua ada mampu belajar bagaimana caranya toleransi. Yang ketiga ada mampu belajar caranya bersosialisasi. Yang selanjutnya ada saling melengkapi sesama individu. Dan yang terakhir adalah hidup rukun di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Dinda. Setelah pembelajaran tadi disampaikan oleh Ibu Putri, sekarang kita lanjutkan pembelajaran bersama Ibu Dinda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, karakter manusia itu beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain serta saling membantu. Karena kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Betul sekali, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Coba amati kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apa pekerjaan mereka? Pekerjaan yang dimaksud adalah mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Salah satu contoh pekerjaannya adalah dokter, guru, polisi, tentara, dan masih banyak lagi. Coba, bagaimana dengan penduduk di lingkungan tempat tinggalmu?
Setelah kita mengamati berbagai jenis pekerjaan berdasarkan cara kehidupan penduduk di daerahmu, sekarang ayo membaca halaman 163 sampai 165. Coba dibuka buku tematiknya ya. Kita akan bersama-sama membaca cerita tentang kendi emas dan ular. Ibu memberi waktu kepada kalian untuk membaca cerita tentang kendi emas dan ular. Coba dibaca secara seksama ya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita kendi emas dan ular itu? Betul sekali ya anak-anak, kita sebagai manusia harus selalu berprasangka baik, jujur, dan taat pada ajaran agama. Tidak rakus apalagi sampai mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik ataupun keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Allah sangat suka orang baik dan Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, setelah kita tadi membaca bersama-sama cerita tentang kendi emas dan ular, yuk sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Siapakah tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular? Betul sekali. Tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular adalah Pak Petani yang baik hati. Nomor 2. Siapakah tokoh pembantu tambahan dalam cerita kendi emas dan ular? Iya, pintar. Jawabannya adalah istri Pak Petani yang baik hati, ibu tetangga yang rakus, dan suaminya. Nomor 3. Siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Iya, ibu tetangga dan suaminya. Nomor 4. Mengapa tokoh pada jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis? Iya, betul. Ibu tetangga dan suaminya itu adalah orang yang rakus. Selain itu, mereka juga mengambil barang yang bukan hak mereka, serta berniat jahat dengan membalas dendam kepada Pak Petani yang baik hati. Nomor 5. Sikap apa yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular? Nah, untuk nomor 5 ini tidak akan ibu jawab. Yang akan menjawab adalah anak-anak semua di rumah. Jangan lupa untuk dikerjakan. Jadi, tugas anak-anak di rumah ada di halaman 166 nomor 5 tentang cerita kendi emas dan ular. Jangan lupa jawabannya ditulis di buku masing-masing ya. Dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Semangat mengerjakan! Nah, ada pula tugas di halaman 126. Ingat, kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton video pembelajaran bersama Ibu.
Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.